yang saya tanyakan karena ini melibatkan seorang tokoh kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ingin bertanya ini, nama Syekh Dimyati Salam Nunggal ini pertama kok ujuk-ujuk ada kuburan di sini tuh ceritanya bagaimana? Karena dulu kan kebun ini. Tapi kami orang Banjarsari sama sekali tidak pernah mendengar cerita bahwa di sini ada tempat ziarah. Ini penting ya. Betul, Pak. Paling kan jauh di bawah saya lah. Ya. Dengan umur ya. Betul, Pak. Lain. Nah ini yang katanya kakek saya itu saya baru dengar juga. Siap. Karena mbah saya juga orang Banjarsari, kiai-kiai sini juga teman-teman saya banyak. Orang Banjarsari semua. Nggak pernah dengar kan? Kok ujuk-ujuk ada ini? Ini saya tanyakan nih. Berani sumpah demi Allah. Ya. Oh gini, kalau sampean bohong, ya kan? Ya. Sampean 7 turunan celaka, siap? Ya. Siap. Benar? Ya. Dari siapa nama ini waktu itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, jumpa kembali dengan channel Babe Lukman Har. Sahabat dimana saja berada, semoga senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan dalam segalanya. Amin ya robbal alamin. Ini saya berada di satu perkampungan, namanya kampung apa, Pak Polisi? Kedung Salam, Pak ya. Kedung Salam, Desa Kelurahan Kertahayu. Kertahayu, Kecamatan Pamarican. Nah, dan di samping saya ada bangunan baru. Ini kelambu, udah pakai kelambu, Pak. Kelambu yang ada tulisannya katanya ini si Dimyati Salam Nunggal. Nah, ini karena saya lahir di sini di Banjarsari dan baru kali ini ada kuburan baru. Kalau yang saya kenalkan di sini ada kuburan ulama-ulama. Saya insya Allah karena saya tukang ziarah kubur hafal semua. Nah, maka baru ini perlu saya tanyakan siapa dan bagaimana kok ujuk-ujuk ada katanya kuburan. Maklum sekarang sedang rame di mana-mana kuburan baru ya kan, sedang rame. Yang saya tanyakan karena ini melibatkan seorang tokoh kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ingin bertanya ini, nama Syekh Dimyati Salam Nunggal ini pertama kok ujuk-ujuk ada kuburan di sini tuh ceritanya bagaimana? Karena dulu kan kebun ini, ya kan? Kebun. Ini kebun. Nah, Hutan. ujuk-ujuk ada kuburan itu gimana tuh ceritanya? Berawal dari cerita nenek moyang, Pak ya. Makam ini sudah berdiri dari kakek saya lahir tahun 1912 aja sudah ada nih, Pak ya. Sempat ramai dulu dengan warga sekitar, dipakai untuk ngaji, Pak ya. Tapi ngaji untuk kekayaan. Ngaji untuk kekayaan. Setelah kesini sempat padam dan bangunan dulu ada tapi sederhana terus ambruk, Pak, itu terus terlantar akhirnya. Kebetulan saya dinas di Jakarta, 2019 saya bermukim ke sini. 12 Maret 2023 kita bangun makam ini atas petunjuk dari Abah Hasan dan Gus Irham itu pengasuh Ponpes El Firdaus Sidaharja. Sini daerah sini. Sidaharja El Firdaus Ponpes Sidarja Cilacap. Sidarja, oke. Nah itu dasarnya apa dia? Dia kan tidak kenal ini. Atas petunjuk beliau setelah tawasulan sampai berapa 3 malam kami tawasulan di sini. Akhirnya tercetuslah yang disetrakan begini, Pak. Nah gini, Nuhun, ini Pak. mendapatkan nama. Ini saya ulang dulu ya tadi abad ke-14 ya. Siap. 14. Tapi kami orang Banjarsari sama sekali tidak pernah mendengar cerita bahwa di sini ada tempat ziarah. Ini penting ya. Betul, Pak. Paling kan jauh di bawah saya lah. Ya. Dengan umur ya. Betul, Pak. Lain. Nah ini yang katanya kakek saya itu saya baru dengar juga. Siap. Karena mbah saya juga orang Banjarsari, kiai-kiai sini juga teman-teman saya banyak. Orang Banjarsari semua. Nggak pernah dengar kan? Kok ujuk-ujuk ada ini? Ini saya tanyakan nih. Dari mana bahwa kakek pernah bercerita bahwa ini adalah makam siapa gitu? Kalau kakek saya itu lahir 1912, meninggalnya berarti baru kemarin 125 tahun. Semasa beliau masih kecil sudah ada makam ini, Pak. Itu sudah ramai dengan orang-orang ngaji. Tapi kan sampai belum ada. Belum ada, itu Nah, iya. justru kena sejarah dari sesepuh orang sini, Pak. Masih ada nggak sepuh yang bisa saya tanya? Sesepuh di sini ya paling Abah Hasan yang memandoi ini. Orang sini.
Abah Hasan itu pengasuh Ponpes Al Firdaus. Di sini. Yang di sini ada yang ditunjuk untuk juru kunci yang Bukan. di sini. Yang bisa ditanya sejarah orang sini siapa? Kalau sejarah tidak ada yang bisa Nah, bahasan ditanyakan. orang lain bukan orang sini. Bagaimana saya percaya? Tapi ada Pak Kiai. Ang-angun itu. Hah? Yang mana? Yang mana? Ini Ang-angun sini. Kang, sini, Kang. Boleh masuk. Aduh, Pak. Ini penting, ini kampung kita sendiri. Betul, betul. Jenengan berani disumpah bahwa ini benar kuburan nama orang ini? Betul. Berani disumpah demi Allah? Iya. Oh, gini, kalau sampean bohong, ya kan? Ya. Sampean 7 turunan celaka, siap? Ya. Siap. Benar? Ya. Dari siapa nama ini waktu itu? Dapatnya? Oh, nama ini tadinya dari penduduk sini juga sih, tapi Siapa penduduk sini? Ini aneh lagi nih. Abah Oleh. Boleh masih ada nggak? Sudah meninggal. Waduh, Sudah sulit, ya kan? Ini meninggal. yang diceritain udah meninggal semua nih, ya kan? Sudah meninggal. Boleh bilang apa katanya? Itu pokoknya ini makom, insya Allah tahun ke depan insya Allah yakin ada yang membangun. Bukan itu, nama ini loh. Ya, ya. Nama Syekh Hidayat Salam Munggal. Ini kesannya kan orang Karangmunggal gitu. Nah itu siapa yang bikin nama itu? Kalau yang bikin ini emang nama ini dari dulu namanya itu juga. Salam Nunggal. Tapi ketelaknya Badika Lokajaya Pak ya. Nah oke. Tadi Jaya. Lilisan atau di mana gitu? Badika Lokajaya itu Jadi ini kan harus jelas ya. Iya, iya. Karena sejarah ini tidak ada, apalagi ada di sini namanya Ciung Wanara. Ciung Wanara itu adalah legenda, bukan cerita sejarah, bukan Betul, Pak, sejarah. betul. Dan itu adalah agama Hindu. Kok ujuk-ujuk ada Syekh? Ini saya tanya sekarang. Kalau itu yang Mas Arif nggak tahu. Nah, gini Pak Kiai, kenapa sampai ada silsilah seperti ini? Ini ada melalui tirakat kebatinan yang saya tidak tahu Pak ya. Nah, oke. Dasar dari tirakat itu, yang mentirakati itu adalah Abah Hasan dan Gus Ilham, pengasuh Ponpes Al Firdaus Sidoarjo Cilacap. jenengan besok temui mereka berdua. Insya Allah, siap. Ya, tidak boleh bikin silsilah ini dengan mimpi, tidak boleh. Tirakatan di sini Pak ya. Kami bisa. Ini kami ke tirakat bisa. Kawasan, kami ke Kawasan. Ini ngarang bisa saya sekarang, tidak bisa. Ini kebohongan saudara-saudara. Ini sudah banyak ya, tidak Habib, tidak dukun pada bikin cerita bohong. Itu lihat di YouTube saya banyak sekali. Dan mimpi tidak bisa dijadikan cerita. Nggak bisa. Kalau Pak Kiai mau apa namanya, mau bermuhasabah atau bertemu dengan Gus Hasan atau Gus Irham yang menafsirkan ini, saya bisa hadirkan. Karena Makanya saya tanya kepada setiap malam minggu pahing kami ada rutinan di sini. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Setiap malam minggu pahing kami rutinan. Ini silsilah bohong. Tolong catat YouTuber ya semuanya. Ini silsilah bohong. Tidak bisa silsilah orang baik itu pakai mimpi, pakai riadoh, itu bohong. Saya tukang ke kuburan, jadi tahu ilmu dukun yang ahli terawal dan sebagainya, semua saya tahu. Ini bohong. Ini tolong catat warga di sini, jangan dibohongin. Ini saya agak kaget karena sudah lama dengar, kira-kira 1 tahun, tapi teman-teman saya tolong telusuri, temui orangnya. Kalau ini harus ada bukunya. Tanpa buku, tanpa manuskrip, tidak bisa. Ini punten ya, ini polisi kan harus lebih berani. Kalau melihat hal yang mungkar, yang paling depan ke polisi sama kiai. Bukan malah turun bareng. Sejarah kalau yang kayak gini saya hafal lah sebagian. Kebetulan saya juga di Trah Wali juga gabung. Saya penasehat di sana. Trah Mataram juga saya gabung. Sekarang Jawa Barat juga saya gabung karena kita bikin Trah Jawa Barat juga. Ini jangan main-main kita. Dosanya sangat besar. Apalagi tambah nyanyian di kuburan lagi nih. Ini lain lah ini. Ini nih. Saya kaget dulu. Ada tanduran. Ini mungkin ini sedang diakur-akurin sambil caringin supaya orang caringin seneng. Itu sudah biasa sekarang. Ada mbah apa namanya? Haul Solo supaya orang Solo seneng. Ada haul Malang supaya orang Malang seneng, padahal itu bohong. Gitu loh. Peresmian ini mohon Pak ya. Kalau Pak Kiai bilang bohong, saya agak tidak setuju. Nggak apa-apa. Saya tidak setuju Pak Kiai. Saya di sini termasuk penggagas dan mohon maaf, Ya nggak apa-apa. pembangunan ini tidak melibatkan 1 rupiah pun dari masyarakat. Bukan soal itu. Betul Pak Kiai, mohon maaf, bukan seperti itunya, bukan seperti itu maksud saya. Tapi sejarah mengulas saya. Kenapa saya berpatokan ini harus saya bangun? Karena perintah dari Kiai besar, ulama besar. Siapa yang saya yakinin saya itu pusatkan dia? bukan Pak Kiai. Artinya Yang pengasuh ulama besar ponpes itu, pengasuh ponpes yang kami hormati. Semua juga ada punya. Betul, tapi kalau menurut saya sebagai seperti makanya orang yang awam agama, Itu kan keyakinan Bapak ya. keyakinan saya menurut awam agama dari awal kami pas perintis sampai pembukaan sampai peresmian itu juga ada Pak Kiai Lukman, Kiai besar di sini.
kiai-kiai sesepuh sini juga hadir. Kiai Lukman Lukman sini Pak Haji. Oke, cari nanti semua. Kiai Lukman Sudareja hadir. Cari semua. Tapi penggagas di sini yang jelas Gus Idham dengan Abah Hasan. Sampai beliau juga sampai di sini hadir. Lah mereka bukan orang sini atau apa-apa juga enggak kok. Nah, kalau ke sana Pak Kiai, saya tidak bisa membuktikan secara manuskrip atau secara apa. Cuma saya berpatokan ulama besarnya nggak mungkin bohong sama saya. Itu keyakinan saya. Itu seperti itu. Kenapa saya bangun sampai saya berkorban sedemikian rupa? Bukan berkorban lah, saya tidak melibatkan 1 rupiah pun. Ini saksi kunci. Lain soal itu ya. Ini ya. Artinya keyakinan saya yang seperti itu Husnuzon saya kita buktikan. Karena husnuzon saya ini orang besar gitu. Keyakinan tidak cukup. Ini kan bicara sejarah. Sejarah tidak bisa main-main, ngarang dengan mimpi orang, dengan riado orang. Makanya saya tanya kemarin, bisa nggak ketemu Daniel Ham itu sama Kiai Hasan? Ayo kita ngobrol. Sayang cuma ini doang yang ketemu. Katanya Kiai gede nggak bisa ketemu. Segede apa? Segede apa sih? Kalau Sehebat apa bukan sih kalau segede bahasa atau Bujadi? mau sebagaimana Pak Kiai ya. Tapi Gini, setelah kan ada saat ini pernyataan pasti saya harus besar tuh janjian. nggak gampang ketemunya. Sebesar Betul, apa sih? betul, betul. Saya ketemu ketua MUI Pusat juga bisa, gampang kok. Betul. Ketemu Allah juga setiap saat bisa. Oke, diagendakan aja, tapi saya yakin ini bohong. Saya terus terang ini bohong. Maaf, harusnya polisi lebih berani. Tanya lu, kamu seenaknya bikin nama ini dari mana? Silsilah dari mana? Nggak bisa ngarang. Apalagi dicampur ada caringin. Saya khawatir ini, karena dia aku rapirin caringin. Ada kawasan lagi Banjarsari. Ini kawasan itu kan dari Mataram. Saya ini orang Jogja. Nggak usah istilah itu. Dan keterangan di YouTube juga menyangkut ke Mataram Pak Haji. Itu makanya Yang ini, nggak ada YouTube tuh. yang YouTube kemarin saya kirim itu kan, itu bahasa dari Gus Idham. YouTube yang bikin sendiri. 1 tahun yang lalu. Itu di sini Pak. Iya. Saya yang videoin, saya di sini peresmian awal Kalau itu. YouTube itu dari ilmuwan, bukan dari dia. Bukan, artinya video kemarin itu Pak Kiai Saya sudah tonton. kami bikin di sini, Saya sudah kami tonton. pas peresmian awal itu Pak Kiai. Saya tonton. Nah itu Tapi artinya itu menyinggung juga sana. fiktif. Tidak bisa kalau ngomong nih buktinya, nih kekancingan dari Mataram. Saya misalnya menemukan kuburan Nimas Utari Sandijaya Ningsih. Kita bicarakan dengan Polri kemarin. Depok. Ya kan, Depok. Kuburannya ada, rakyat sekitar sudah kenal. Cuma salah dikit namanya, Ningrum dengan Ningsih. Sudah ada lama, manuskripnya ada, sejarahnya ada, baru bertanggung jawab. Saya lacak ke Mataram. Ini kan nggak ada. Orang sini nggak ada yang kenal. Beliau juga tuh kata-katanya. Panjenengan juga katanya dari siapa? Hasan apa siapa tadi? Abah Hasan. Abah Hasan. Orang Jawa malah. Orang mana? Sidareja Ya, Cilacap. urusannya Sidareja. apa? Urusannya apa? Yang tahu orang sini. Kalau antum yang bilang oke, sesepuh sini oke, tapi sembarangan bikin nama. Jangan dong. Ini saudara-saudara mohon maaf ya. Kerjaan saya tiap hari sekarang memang sudah sekian tahun untuk melacak kuburan-kuburan yang hoax. Ini berada di kampung saya. Ini saudara saya. Saya harus selamatkan saudara saya dari kampung saya, dan saudara yang di luar sini jangan main-main. Kita akan bongkar seluruh Indonesia. Panjenengan buka di YouTube, semua kita bongkar sejarah bohong ini. Saya khawatir nanti pada akhirnya ulama setempat dia dihargai, malah mengkeramatkan yang belum jelas. Ini penting. Dibikin, waduh, silsilah mah gampang, saya bisa bikin kok. Sok pesen lah seminggu, 3 hari saya bikin lah. Tahunnya berapa, di mana, apalagi melacak dari sini. Ini belakangan saya kaget tadi dengar katanya ada silsilah dari Cirebon. Ayo ngomong ke Cirebon dengan saya, tak antar. Ke Kanoman, ke Sepuhan, tak antar. Nggak ada ini, insya Allah. Mau ke Subang Larang juga boleh. Sumedang tak anterin, ketemu dengan sinuwunnya. Ini insya Allah nggak ada. Ini asing namanya nih kita. Nah, mungkin sebagian ada yang karena memang, perhatikan Dayun ini saya. Ciamis itu adalah Tatar Galuh, ya, Raja Galuh, besar orangnya, hebat orangnya, tidak perlu dengan dibikin-bikinnya kayak gini, tidak perlu. Nah, kita sedang telusuri. Kalau Panjalu sudah selesai, kita bicarakan dengan keluarganya. Betul, keluarganya akrab dengan saya, almarhum Kang Nan, saya juga sudah ke sana. Nah, ini makanya kenapa saya ekstrim ini bohong, harus tunjukkan dulu buktinya. Kalau belum, saya nggak bisa. Tapi warga di sini harus diingatkan nih, saudara saya harus kenceng saya ngomongnya. Kalau orang lain saya bodo amat. Apalagi petugas. Kalau sampai nanti dilacak ternyata bohong, bagaimana nasib kita di sini? Nasib petugas yang ikut-ikutan di sini, kita niatnya baik, tapi ternyata ada yang main. Makanya saya bilang, yang namanya Gus siapa tuh, Irham apa Irham, sama Abah Hasan, ayo kita ketemu. Tapi sayang katanya susah. Segede apa sih? Suriah NU saya bisa ketemu setiap saat. Ketua MUI Pusat saya bisa ketemu setiap saat.
Masuk kiai di sini nggak bisa sih? Apalagi kan kalau orang besar kan tamadu bisanya, terima anak kecil lah gitu kan. Ini penting saya jelaskan ini. Mohon maaf ya, ini karena saudara saya, jadi saya senaknya ngomong. Anggap anak saya lah, bocah kemarin sih. Iya, Pak. Keamanan daerah sini panjenengan yang pegang, gitu. Iya. Ini keluargamu juga, Akang juga sama. Ingatkan, jangan gegabah. Jadi saya minta dijawab nanti sama kedua tokoh itu, panjenengan atas dasar apa. Tapi kalau atas dasar ya tuh, stop. Sudah jelas ini adalah kuburan ulama besar keramat, saya turun. Saya ikutan turun. Nah seperti itu ya. Mohon maaf hamba sekalian, ini saya agak kenceng di kampung sendiri gitu. Orang sebodoh amat mah itu. Dan korbannya mungkin saudara saya semua di sini. Nah, kembali ziarah ke kubur orang tua sendiri, kubur leluhur yang sudah ketahuan siapa beliau, guru-guru ngaji urang sadayana, tak eta ziarah makadinya. Ini saya belum jelas. Mohon maaf energi saya nggak nyambung. Nggak percaya silahkan undang yang para ahli, sambungkan energinya. Karena saya tukang ziarah kubur. Nah, jadi jangan sampai kita nanti salah nikahnya salah nikah cinta itu. Gitu ya. Iya, Nonton saya titip panjenengan terus sampai selesai. Tidak usah takut demi keluarga panjenengan di sini. Sahabat, terima kasih telah menyimak video ini. Semoga bermanfaat dan semoga berkenan untuk memberikan komentarnya dengan sopan dan bijak. Mohon maaf. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.